salam sejahtera buat Sobat Sopter dimanapun berada. Oke, Mimin akan lanjutkan seputar liontin giok naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu Mimin untuk tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 481-485. Sebelum Ye Chong terluka, dia tidak pernah mengharapkan hal seperti itu terjadi. Dan anehnya, ini awalnya hanya virus kuno, dan tidak terlalu menular. Mengapa itu menginfeksi begitu banyak orang? Ye Chong merasa sangat aneh. Merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Setelah itu, Ye Chong mengumpulkan obat tradisional Tiongkok dari rumah sakit, dan dengan bantuan staf, menyiapkan sup obat sebelumnya. Setelah konfigurasi selesai, akan segera didistribusikan ke orang-orang di rumah sakit. Setelah 15 menit, semua orang di rumah sakit ketiga kembali normal, seluruh proses direkam oleh media. Saat melihat seseorang disembuhkan, kota Luzhu mendidih. Brengsek, enak banget, ini penyelamat yang sebenarnya. Setelah petugas medis dari rumah sakit ketiga terbangun, mereka langsung dipimpin oleh Ren Hang dan mulai merawat orang lain. Hanya Liu Yunzi yang masih bingung dan malu. Dia melihat kehormatan Ye Chong saat ini, kehormatan yang hampir muncul padanya, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Sekarang, jika para kritikus itu tidak terinfeksi virus demam dan sekarat, saya khawatir kata-kata pujian untuk Ye Chong di internet akan berlebihan. Liu Yunzi diam-diam membenci dirinya sendiri karena tidak mampu seperti Ye Chong. Dalam 24 jam berikutnya, Lu Zhou bergerak cepat. Tidak butuh waktu lama untuk membuat penawar yang cukup. Pertama, rumah sakit besar, lembaga pemerintah, di kota pertama kali mengambil penawarnya. Kemudian, para dokter dan staf yang terbangun segera pergi ke perawatan selanjutnya. Sehari kemudian, separuh orang di Luzhu telah dirawat. Krim kecantikan hilang, Ye Chong memanggil Zhou Yutong dan langsung mengirimkan semua bunga putih kristal es dari gudang. Bunga putih kristal es ini awalnya dimaksudkan untuk digunakan sebagai krim kecantikan, tetapi sekarang penggunaannya lebih mendesak. 3 hari kemudian, jumlah penderita virus demam menurun tajam. Seminggu kemudian, darurat militer dicabut di seluruh kota. 2 minggu kemudian, virus demam hilang sama sekali. Ye Chong menyembuhkan semua pasien di kota. Nama Dokter Ajaib Ye telah menjadi nama rumah tangga di kota Luzhu, dan banyak orang luar juga mengetahui tentang nama Dokter Ajaib Ye melalui media. Namanya saat ini telah melampaui nama Tian Yao Wang Zhen. Mengenai hal ini, Tian Lei dan Wang Changsong tidak keberatan. Mereka sudah tahu bahwa keterampilan medis Ye Chong bertentangan dengan langit, belum lagi dia menyelamatkan seluruh kota kali ini. Mereka juga sangat bangga mengenal master seperti Ye Chong. Dan kata-kata pujian untuk Ye Chong di media berita seperti semburan air, bermunculan seperti rebung setelah hujan. Banyak orang sudah bergegas menulis biografi untuk Ye Chong. Dunia benar-benar memiliki juru selamat, dokter jenius yang menyelamatkan dunia, dan seterusnya telah diterbitkan. Ada juga artikel yang didedikasikan untuk melaporkan perselingkuhan antara Liu Yunzi dan Ye Chong, berjudul, Si Cantik dan Jelek, Dokter Jenius dan Pembohong. Dalam artikel tersebut, Liu Yunzi berpura-pura menggantikan Ye Chong, yang hampir menyebabkan seluruh kota binasa, dan membuat analisis dan kritik yang mendalam. Segera, departemen terkait juga mencabut izin medis Liu Yunzi. Wang Changsong bahkan secara terbuka menyatakan bahwa dia tidak mengenali magang ini. Liu Yunzi tidak bisa bergaul di Luzhu, jadi dia harus pulang dan bertani. Beberapa keluarga besar di Luzhu semuanya telah kembali normal. Beberapa penatua dari keluarga panjang, termasuk Long Xiu, telah sembuh. Long Mingcheng berseru dengan kagum, ini Ye Chong lagi, dan dia menyelamatkan keluarga kita lagi. Kemampuan Tuan Ye terlalu hebat dan terlalu tidak terduga, memikirkan hal ini. Long Mingcheng mendesak Long Xiu, tidak apa-apa, lebih banyak waktu untuk menemukan Ye Chong, undang dia untuk datang makan di rumah. Situasi keluarga Jiang serupa, Jiang Bielu melewati saat paling kritis, dan secara bertahap kembali normal setelah meminum penawarnya.
Jiang Chongchong juga melepaskan hatinya, memikirkan kapan dia harus berterima kasih kepada Ye Chong. Yang paling rusuh adalah keluarga Gao. Selama masa virus, keluarga Gao sudah berantakan. Karena Gao Xianggu, kepala keluarga Gao, terinfeksi, keluarga Gao tidak memiliki pemimpin. Segera, Gao Xianggu menjadi sakit parah, dan keluarga Gao jatuh ke dalam pusaran perjuangan yang dalam. Keluarga Gao sebesar itu kemungkinan besar akan hancur setelah kematian Gao Xianggu. Ini akan menjadi korban pertama dari virus. Untungnya, Ye Chong muncul tepat waktu dan mengembangkan penawarnya, sehingga Gao Xianggu terselamatkan. Namun, dikabarkan bahwa setelah Gao Xianggu diselamatkan, dia mengunci diri di dalam rumah selama 3 hari penuh, dan hanya mengirimkan perintah keluar melalui catatan. Semua tetua keluarga Gao bingung dan menunggu dengan hormat di depan pintu bibi Gao. Saya melihat orang-orang menyampaikan perintah dan mengembalikan berita bola-balik memasuki rumah Gao Xianggu, dan sepertinya terburu-buru untuk sementara waktu. 3 hari kemudian, Gao Xianggu keluar dari ruangan dan mengirimkan undangan. Gao Xianggu mengundang keluarga Panjang dan keluarga Jiang di Luzhu untuk membahas hal-hal penting di Hotel Feng Hua di Luzhu 3 hari kemudian. Pertemuan kepala 3 keluarga besar di Luzhu masih jarang terjadi di Luzhu dalam skala seperti itu. Jika tidak ada peristiwa besar, orang-orang dari 3 keluarga besar keluarga Gao, keluarga Panjang, dan keluarga Jiang mungkin tidak akan muncul pada waktu yang bersamaan. Tapi saat ini, satu-satunya yang tidak bisa damai adalah keluarga Wu. Wu Jingguo tidak pernah menyangka Ye Chong bahkan bisa menyembuhkan virus ini dengan baik. Tahukah Anda, virus ini dibawa oleh Qian Yuan Zhengnan dari kerajaan Wa. Dikatakan bahwa itu adalah jenis virus kuno, yang telah diperbaiki oleh teknologi canggih keluarga Qian Yuan dan telah menjadi virus dengan daya menular yang kuat dan tingkat kematian yang tinggi. Qian Yuan Zhengnan juga kesal saat ini, dan dia segera menanyakan informasi Ye Chong kepada Wu Jingguo dan putranya. Awalnya, dia mengira Ye Chong hanyalah orang kecil, dan dia tidak terlalu memperhatikannya. Tapi sekarang tampaknya meremehkan Ye Chong adalah kesalahan terbesarnya. Kemunculan Ye Chong menghancurkan rencana besarnya. Jika Qian Yuan Zhengnan mengetahui hal ini lebih awal, dia pasti akan menyingkirkan Ye Chong. Sial! Aku pasti akan membunuhnya, Qian Yuan Zhengnan berkata dengan kejam. Wu Jingguo tampak ketakutan dan gugup. Dia berkata kepada Qian Yuan Zhengnan, "Tuan Qian Yuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Sekarang 3 keluarga besar di Luzhu telah menjadi korban, tetapi keluarga Wu kita baik-baik saja. Mereka pasti akan mencurigai saya, jika mereka bertiga bergabung untuk menangani aku. Kalau begitu, kekhawatiran Wu Jingguo bukannya tidak masuk akal, dia sudah mendengar tentang undangan Gao Xianggu. Bukan masalah sepele untuk mengkhawatirkan Gao Xianggu yang misterius. Qian Yuan Zhengnan mendengus dingin, dan berkata, "Wu Sang, jangan khawatir, kita adalah teman, bahkan jika kamu datang langsung, tidak ada lawanku di sini." Qian Yuan Zhengnan benar. Wu Jingguo juga melihat dengan matanya sendiri bagaimana Qian Yuan Zhengnan membunuh pembunuh Zhu Shenmen tingkat ketiga dengan satu gerakan. Faktanya, jika Qian Yuan Zhengnan tidak ingin merahasiakan hal-hal, dia akan menaklukkan Luzhu dengan paksa. Qian Yuan Zhengnan yakin bahwa tidak ada seorang pun di seluruh kota Luzhu yang menjadi lawannya. Ketika Ye Chong mengisi daya ponselnya, dia tercengang melihat begitu banyak panggilan tak terjawab. Setidaknya ada beberapa ratus panggilan tidak terjawab, selain Long Xiyu, Jiang Chongchong, Zhou Yutong, Tang Chun, Zhao Meiting dan lainnya, serta mantan muridnya dan adik laki-laki dari 6 faksi utama. Mereka juga memanggilnya satu sesudah yang lain. Mudah bagi orang lain untuk mengatakannya, tetapi bagi gadis-gadis itu, Ye Chong tidak punya pilihan selain memanggil mereka satu persatu untuk meminta maaf. Zhao Meiting lebih baik, tetapi bertanya dengan prihatin, "Ye Chong, apakah kamu baik-baik saja?" Long Xiyu sedikit tidak senang, dan menyalahkan Ye Chong karena tidak menjawab teleponnya, dan kemudian mengungkapkan rasa terima kasih dan perhatiannya kepada Ye Chong.
Jiang Chongchong bertingkah seperti kakak perempuan, menegur Ye Chong karena tidak menjawab teleponnya. Ye Chong tidak punya pilihan selain tetap tersenyum, mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus dia lakukan dalam beberapa hari itu dan teleponnya dimatikan. Tang Chun bahkan lebih mengkhawatirkan Ye Chong, karena setelah Ye Chong meninggalkannya malam itu, dia kehilangan kontak dengannya. Setelah mengetahui bahwa Ye Chong baik-baik saja, Tang Chun mengubah nada suaranya dan mengancam Ye Chong, "Jangan jawab teleponku lagi." Yang paling menakutkan tentu saja Zhou Yutong. Begitu dia mengangkat telepon, Ye Chong dimarahi dengan tegas. "Di mana kamu mati? Dan kamu tidak menjawab telepon? Tidakkah kamu tahu bahwa orang-orang mengkhawatirkanmu? Bahkan tidak ada pesan? HMPH, kupikir kamu bermain gila di luar." Ye Chong tersenyum dan berkata kepada Zhou Yutong, "Apakah tidak ada yang salah?" Zhou Yutong tidak berbicara tentang pencurian bunga putih kristal es oleh Li Chunlai sampai Zhou Yutong cukup memarahi. Namun, Li Chunlai ini benar-benar dalam kepompong. Dia menghabiskan banyak uang untuk membeli bunga es kristal putih, tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi pada salurannya, dan itu jatuh ke tangannya. Dia sedang ingin menangis sekarang, dan dia berhayal untuk mendapatkan kembali uangnya. Bos sekali, hehe. "Aku sangat senang," Zhou Yutong berkata dengan gembira. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Kamu dapat menangani masalah ini. Kamu telah bekerja keras, Yutong. Aku akan segera kembali, dan kemudian aku akan membalasmu dengan baik." Zhou Yutong mendengus, "Bagus jika kamu tidak kembali. Saya hanya akan menonton berita sekarang. Mari kita menjadi dokter ajaib ya Anda di Luzhu. Begitu banyak orang mengagumi Anda. Itu tidak buruk." 6 faksi utama. Dan pengusaha dari pusat perbelanjaan itu juga menelepon Ye Chong untuk memberi selamat padanya. "Tuan Chong, Anda luar biasa. Anda menyelamatkan kami lagi. Saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Tuan Chong, saya tidak pernah menyangka bahwa keterampilan medis Anda bahkan lebih tinggi dari karakter Anda." Sekolah Chong pada saat itu juga dengan bangga menyatakan kepada orang lain, "Dr. Ye pernah menjadi kepala sekolah kami." Hao Shengxian juga sering mengupil dan berkata, "Saya telah mengatakan bahwa Tuan Ye adalah orang yang kuat. Bagaimana, saya benar? Keterampilan medisnya terlalu kuat, tetapi saya sudah mengetahui ini sejak lama." Kepala Cao Xiong ditutupi rambut. Pada awalnya, rambutnya rontok parah. Jika bukan karena Ye Chong, rambutnya pasti sudah hilang sekarang. Dia sering berkata dengan sisa rasa yang tak ada habisnya, "Tuan Ye benar-benar baik. Saya sangat menyesal telah melawan Tuan Ye." Chen Fei melihat Ye Chong lagi di TV. Hatinya yang feminin selalu menyukai Ye Chong. Namun, dia hanya merasa bahwa jarak antara dirinya dan Ye Chong semakin besar, dan dia hanya bisa diam-diam jatuh cinta padanya secara diam-diam. Memikirkan hal ini, dia merasa sedikit sedih di hatinya. Nama dokter ajaib Ye telah menyebar ke seluruh Luzhu. Sekarang Ye Chong hampir menjadi idola orang Luzhu. Orang-orang muda berusia 70-an dan 80-an, hingga 20-an, semuanya memuja Ye Chong. Urusan Ye Chong sering diangkat dan dimuat di internet. Seseorang bahkan menemukan bahwa Ye Chong dan Zhao Meiting berhubungan. Segera, skandal itu menyebar ke seluruh Luzhu. Pernahkah kamu mendengar, ternyata pacar ajaib Dr. Ye adalah Zhao Meiting? Mereka benar-benar pasangan yang cocok di surga. Tidak, saya pernah melihat Miracle Dr. Ye sebelumnya, dan dia merawat seorang gadis yang sangat cantik. Saya dengar gadis itu harus menjadi eksekutif salon kecantikan. Saya mendengar bahwa seseorang telah melihatnya sebelumnya. Miracle Dr. Ye, saya melakukannya itu dengan gadis generasi kedua yang kaya di sekolah. Orang-orang memiliki pendapat berbeda di internet. Pada akhirnya, kesimpulan yang dicapai adalah bahwa Miracle Dr. Ye tidak menyukai bintang wanita, tetapi eksekutif wanita, wanita kuat, dan siswa wanita muda yang sangat lembut. Sepertinya Miracle Dr. Ye benar-benar memiliki rasa yang unik. Semua orang tidak keberatan dengan ini. Lagi pula, Divine Dr. Ye menyelamatkan seluruh kota, dan mereka semua percaya bahwa Divine Dr. Ye pantas mendapatkannya.
Masih banyak orang yang ingin memperkenalkan putrinya dengan Dr. Ye. Dan ketika Ye Chong melihat berita itu, dia sering tidak bisa tertawa atau menangis. Dia berjalan di jalan sekarang dan sering diberi bunga. Banyak gadis muda yang bersemangat dan maju untuk meminta nomor telepon Ye Chong. Ini tidak buruk, kadang-kadang beberapa gadis bahkan bergegas maju, memeluk Ye Chong, menciumnya atau semacamnya. Tuan Ye, aku ingin melahirkanmu, Tuan Ye. Anda memperkosa saya. Tuan Ye, saya mencintaimu. Setiap hari, Ye Chong bisa mendengar kata-kata ini. Ye Chong tersenyum kecut. Dalam masyarakat ini, beberapa gadis berperilaku gila-gilaan. Saat mereka bangun, mereka berciuman dan berpelukan dengan paksa, yang dianggap lembut. Beberapa gadis bahkan diam-diam berencana untuk membius Ye Chong, dan bahkan berencana membawa Ye Chong kembali setelah dibius. Jika bukan karena kemampuan Ye Chong, saya khawatir dia akan diserang oleh gadis-gadis gila ini. Ye Chong tersenyum kecut. Tang Chun bercanda kepada Ye Chong, mudah disembunyikan dengan senjata terbuka, tetapi sulit untuk mencegah cinta rahasia. Meskipun virusnya sudah berakhir, dampaknya masih jauh dari berhenti. Tentu saja, sebagian besar terkonsentrasi di kota Luzhu. Sejauh menyangkut provinsi dan kota lain, Li Chunlai seharusnya yang paling terpengaruh. Semua orang terancam dengan nyawa mereka, tetapi Li Chun kehilangan semua hartanya selama kerusakan akibat virus. Sekarang Li Chunlai berjongkok di sudut setiap hari, menangis tanpa henti. Kadang-kadang, dia lebih suka terkena virus demam daripada kehilangan begitu banyak uang. Dia benar-benar mempercayai omong kosong tikus itu, dan menggunakan semua tabungannya dan sebagian uang pinjaman untuk membeli kristal es secara gratis. Dia membeli sejumlah besar bunga putih kristal es dari para pekerja kilang anggur. Namun, dia menunggu beberapa hari, tetapi tidak sabar menunggu tikus itu kembali. Karena pihak Liu Yunzi telah gagal, secara alami tidak diperlukan bunga es kristal putih. Oleh karena itu, semua bunga putih kristal es Li Chunlai ini jatuh ke tangannya. Li Chunlai membasuh wajahnya dengan air mata setiap hari, dan tidak punya pilihan selain memohon pada Zhou Yutong. HMPH, ini pembalasan. Zhou Yutong mencubit pinggangnya dan berkata, memikirkan penampilan Li Chunlai sebelumnya, sekarang Zhou Yutong merasa sangat lega. Ini benar-benar pembalasan Tuhan sendiri. Bukankah kamu sangat bangga? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu memintaku untuk meminjamkan uang agar kamu dapat membelinya? Untungnya, aku tidak meminjamkanmu. Kalau tidak kamu tidak akan mampu membayar kembali. Zhou Yutong menggoda seperti wanita beracun, di mana Li Chunlai masih dalam mood untuk membantah. Dengan ekspresi sedih, Sekretaris Zhou, jangan katakan itu, saya sekarat sekarang, pikirkan saja cara untuk menyelamatkan saya, hanya itu yang saya punya tabungan, Zhou. Yutong mengenal orang-orang seperti Li Chunlai dengan sangat baik, dan dia tidak mau membantu sama sekali. Li Chunlai hampir berlutut ke Zhou Yutong dengan celepuk, dan berkata dengan ingus dan air mata, jika kamu tidak membantuku menemukan jalan, aku benar-benar tidak bisa hidup, aku akan mati di depanmu. Lin Wan berhati lembut, dia menarik lengan baju Zhou Yutong. Yutong, jika tidak berhasil, kamu bisa memikirkan cara. Saya pikir dia cukup menyedihkan. Zhou Yutong mendengus dan berkata, orang miskin pasti punya sesuatu untuk dibenci. Sekarang sesuatu terjadi. Dia datang untuk mencari Zhou Yutong lagi. Bahkan Zhou Yutong tidak menyangka dia memiliki wajah sebesar itu. Tapi bagaimanapun juga, Zhou Yutong juga seorang gadis, dan hatinya tidak sekeras itu. Dia berkata kepada Li Chunlai, beri saya daftar orang yang menjual bunga putih kristal es, dan saya akan menemukan cara untuk Anda. Li Chunlai tidak peduli kurang tentang hal-hal lain saat ini, langsung mengkhianati semua orang. Mereka yang mencuri bunga putih kristal es dari kilang anggur dan menjualnya ke Li Chunlai semuanya dipilih oleh Zhou Yutong. Total ada 10 orang, semuanya dari desa Nanju. Kemudian, Zhou Yutong memanggil Zhang Tiezu dan anggota tim keamanan lainnya, dan menangkap 10 dari mereka. Semua orang tercengang.
Setelah pekerja lain mendengar apa yang terjadi, mereka memarahi mereka karena tidak berterima kasih. Zhou Yutong meminta mereka untuk mengeluarkan uang dan mengembalikannya kepada Li Chunlai. Tetapi orang-orang ini semuanya adalah ayam besi, dan mereka tidak mengambil uang. Setelah menerima uang di tangan mereka sendiri, bagaimana mereka dapat membelanjakannya lagi? Jadi, Zhou Yutong menakuti semua orang dan berkata, "Jika Anda tidak menyerahkan uangnya, saya akan memanggil polisi dan menyerahkan masalah ini kepada polisi. Setiap orang adalah penduduk desa. Meskipun mereka suka mengambil keuntungan, mereka secara alami marah dengan polisi." Melihat Zhou Yutong mengatakan ini, banyak orang mengeluarkan uang mereka dengan putus asa. Li Chunlai menyeringai, dan bergegas untuk mendapatkan kembali uangnya. Namun, hanya setengah dari properti yang ditemukan. Li Chunlai berhenti, "Sekretaris Zhou, ini hanya setengahnya. Dan masih ada lagi. Anda harus mendapatkannya kembali untuk saya." Zhou Yutong mendengus, dia tidak bisa berhenti memberi pelajaran pada Li Chunlai. Jadi, dia berkata kepada Li Chunlai, "Anda bisa mendapatkan sisa uangnya sendiri. Saya tidak peduli, Anda bisa menyelesaikannya sendiri. Saya telah melakukan apa yang bisa saya lakukan." Kemudian, Zhou Yutong memecat 10 orang ini. Untuk periode waktu berikutnya, Li Chunlai dan 10 orang ini bertengkar anjing makan anjing. Tanpa dukungan Zhou Yutong, bagaimana Li Chunlai bisa mendapatkan kembali uangnya? Bahkan jika dia mengancam akan memanggil polisi, tidak ada yang peduli. Zhou Yutong tidak repot-repot berbicara dengan mereka lagi, jadi dia mengambil kesempatan ini untuk memberi pelajaran pada sampah itu. Namun, mengambil kesempatan ini, semua pengkhianat di kilang anggur diusir, yang meningkatkan loyalitas para pekerja kilang anggur. Zhou Yutong memberitahu Ye Chong tentang hal itu seolah meminta pujian. Ye Chong juga sangat menghargai setelah mendengar ini. Setelah Zhou Yutong mendapatkan apresiasi Ye Chong, dia mendongak dengan penuh kemenangan dan berkata, Bagaimana, ini luar biasa." Tapi dia memikirkannya, "Tidak, Ye Chong bukan apa-apa, dia hanya memujiku, aku sangat senang, Anda lakukan." Semakin Zhou Yutong memikirkannya, dia menjadi semakin malu, dan dia bersenandung pada Ye Chong. Ye Chong berkata, "Untuk menghargai kesetiaan karyawan lain, saya memutuskan untuk memberi setiap karyawan bonus 2.000 yuan bulan ini." Zhou Yutong juga setuju dengan pendekatan Ye Chong. Lagi pula, orang-orang ini sangat setia dan belum telah disihir oleh Li Chunlai. 3 hari kemudian, Luzhu Fenghua Hotel. Gao Xiangwu, kepala keluarga Gao, mengirimkan undangan untuk mengundang kepala keluarga Jiang dan keluarga Panjang untuk membahas hal-hal penting. Pertemuan anggota tertinggi dari 3 keluarga di Hotel Fenghua jelas merupakan sebuah acara besar untuk Luzhu. Selain itu, Jiang Bielu dan Long Mingcheng mengundang Ye Chong pada saat yang bersamaan. Semua orang tahu bahwa masalah ini terkait dengan keluarga Wu, jadi Ye Chong tidak menolak. Fenghua Hotel terletak di jalan pejalan kaki paling makmur di Luzhu. Hotelnya gedung pencakar langit, menjulang tinggi di sana, terlihat sangat megah. Dekorasi tokonya juga sangat megah. Di alun-alun depan hotel terdapat air mancur musikal. Di sebelah tempat parkir, dan berbagai mobil mewah terlihat di mana-mana. Dari sini juga terlihat bahwa orang-orang yang mengkonsumsi di sini adalah orang-orang yang sangat kaya. Fenghua Hotel memiliki total lebih dari 100 lantai. Lantai 80 adalah restoran kaca tamasya kelas atas. Anda dapat menikmati seluruh pemandangan Luzhu sambil makan, terutama pemandangan malam yang sangat indah. Dan di sini tidak jauh dari komunitas Kilin tempat tinggal Ye Chong, jadi Ye Chong datang ke hotel terlebih dahulu. Meski sangat dekat, Ye Chong belum pernah ke sini untuk konsumsi. Lagi pula, Ye Chong tidak tertarik pada hal-hal mewah seperti itu. Begitu dia memasuki lobi hotel, dia tiba-tiba merasakan sesak di dadanya. Ini adalah cedera internalnya yang kambuh. Setelah pertempuran dengan tetua King dan Hong, meskipun Ye Chong telah pulih dengan baik melalui latihan, luka serius di tubuhnya masih membutuhkan masa kultivasi. Awalnya,
Ye Chong memutuskan untuk kembali ke desa Xiaoye untuk memulihkan diri. Tetapi setelah dia meninggalkan Bea Cukai, dia mengalami infeksi virus demam di Luzhu. Jadi dia sibuk sampai sekarang. Pada saat ini, cedera internal Ye Chong kambuh, dan dia merasakan dadanya semakin sesak. Dia mencengkeram dadanya, dan segera berjalan ke koridor di lantai pertama hotel. Setelah melihat tidak ada orang di sekitarnya, dia duduk bersila di tanah. Dia mulai menjalankan energi naga di tubuhnya dan merasa sedikit lebih baik. Setelah itu, Ye Chong mengeluarkan ponselnya dan menemukan foto artistik Zhou Yutong. Meskipun Ye Chong merasa aneh melakukannya, tetapi melihat foto artistik semacam ini sebagai bantuan dalam kultivasi memang dapat mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Apapun yang terjadi konon, efeknya luar biasa. Ye Chong sedang berlatih sambil melihat foto-foto itu, dan segera merasa sesak di dadanya hilang. Tepat ketika dia akan menyelesaikan pelatihannya, sebuah suara datang dari lantai atas. Dadada, itu adalah suara sepatu hak tinggi yang menginjak lantai beton. Segera setelah itu, di sudut lantai pertama dan kedua, seorang wanita keluar. Begitu langkah kaki berbelok di tikungan, mereka berhenti tiba-tiba. Ye Chong tercengang sejenak, mengira ada yang tidak beres. Dia menghadap jauh, duduk di tangga di lantai pertama. Dan wanita di lantai atas kebetulan bisa melihat layar ponsel Ye Chong. Dia secara alami melihat foto artistik. Ye Chong segera menoleh dan saling memandang. Ye Chong sedikit tercengang. Cara wanita itu memandangnya membuatnya merasa malu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Bagaimana menggambarkan wanita itu? Gao Leng, sangat dingin. Apalagi rasa dingin semacam ini tidak berpura-pura, sepertinya rasa dingin bawaan. Wanita itu masih muda, sekitar 30 tahun, sedikit lebih tua dari Jiang Chongchong. Dia mengenakan setelan profesional putih, dengan 2 kaki putih ramping di bawah rok jas, dan sepasang sepatu hak tinggi hitam di kakinya, membuat suara "dadada" saat dia berjalan. Yang paling mengesankan Ye Chong adalah wajahnya yang sangat dingin, kulitnya yang putih, dan kombinasi fitur wajah yang tepat, yang tampak seperti dunia lain. Ketika wanita itu melihat perilaku celaka Ye Chong, jejak jijik muncul di matanya, dan kemudian dia kembali ke penampilannya yang dingin. Ye Chong dengan cepat menjelaskan, "Tidak, bukan itu yang kamu pikirkan. Foto ini bukan untuk dilihat." Ye Chong awalnya ingin mengatakan bahwa foto-foto itu untuk budidaya, tetapi penjelasan Ye Chong membuatnya terlihat lebih celaka. Wanita itu mengerutkan kening lagi, dan berkata dengan suara dingin, "Cabul." Kemudian, wanita itu berjalan menuruni tangga dengan masih dingin. Dia melewati Ye Chong, berjalan pergi tanpa melihat ke belakang, dan tidak pernah melihat Ye Chong lagi. Ye Chong merasa sangat kesal, tidak apa-apa untuk disalahpahami oleh orang biasa. Tapi disalahpahami oleh kecantikan temperamental seperti itu, bahkan seorang pria pun akan kesal. Benar-benar sial hari ini. Ye Chong menertawakan dirinya sendiri, meletakkan teleponnya, dan bersiap untuk naik ke atas. Meskipun Ye Chong datang lebih awal, dia membuang-buang waktu. Mungkin Jiang Bielu, Long Mingcheng dan yang lainnya sudah tiba sekarang. Pikir Ye Chong saat dia berjalan melewati lobi hotel dan berjalan ke lift. Pintu lift kebetulan terbuka, dan wanita cantik yang sangat dingin yang saya temui sebelumnya kebetulan baru saja memasuki lift. Ketika kecantikan dingin melihat Ye Chong, matanya sedikit berubah. Ye Chong menyeringai dan ingin mendekati lift. Pada saat ini, si cantik jangkung dan dingin buru-buru menekan tombol tutup pintu lift, dan pintu lift mulai menutup perlahan. Saat ini, jarak Ye Chong masih lebih dari 10 meter dari lift. Ye Chong merasa tidak senang, dan berkata dalam hatinya, "Saya hanya menonton film untuk berlatih. Tidak, saya hanya menonton foto untuk berlatih. Untuk apa? Hari ini saya bersikeras untuk naik lift bersama Anda, dan lihat apa yang Anda bisa lakukan." Memikirkan hal ini, kaki Ye Chong bergerak lebih cepat, dan dia hampir melewati jarak lebih dari 10 meter dalam sekejap mata, dan bergegas ke lift. Lalu, pintu lift tertutup,
meskipun kecantikan tinggi dan dingin lahir dengan tampilan sedingin es, dia juga terkejut dengan kecepatan Ye Chong. Ada sedikit keterkejutan di matanya, dan dia segera kembali ke keadaan dingin itu. Namun, ketika dia melihat Ye Chong, seorang cabul, yang bersikeras untuk naik lift bersamanya, kecantikan yang dingin itu juga sangat berhati-hati. Dia mundur tanpa sadar, lalu mengulurkan tangan untuk mengambil semprotan anti serigala di tasnya. Tak satu pun dari tindakan ini lolos dari mata Ye Chong. Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis di dalam hatinya, citranya benar-benar hancur. Keduanya berdiri dengan tenang seperti ini, dan lift naik satu lantai pada satu waktu. Ye Chong awalnya ingin pergi ke lantai 80, tetapi dia tidak menyangka bahwa si cantik yang dingin juga pergi ke lantai 80. Si cantik yang dingin sudah menekan lift, jadi Ye Chong tidak menekannya. Dan kamu bergegas ke lift dan tidak menekan lift, yang membangkitkan kewaspadaan dari kecantikan yang tinggi dan dingin, dan dia memegang semprotan anti serigala di tangannya lebih erat. Lift bergerak perlahan, naik satu lantai sekaligus. Tapi untungnya tidak ada orang di tengah. Keduanya berdiri diam seperti ini, terus naik, menuju restoran kaca di lantai 80. Tepat ketika lift mencapai lantai 40, telepon Ye Chong tiba-tiba berdering. Ye Chong mengeluarkan ponselnya, dan ternyata itu adalah pesan multimedia dari Chen Feifei. Ye Chong sangat terkejut. Apakah sesuatu terjadi pada Chen Feifei? Mengapa Anda menghubunginya saat ini? Memikirkan hal ini, Ye Chong buru-buru mengklik gambar MMS. Ketika Ye Chong melihat gambar itu, seteguk darah tua hampir keluar. Foto itu adalah selfie yang diambil oleh Chen Feifei dengan gaun yang sangat seksi, dan ada kalimat di atasnya, "Guru Ye, apakah kamu menyukainya?" Ternyata Chen Feifei telah lama berjuang selama 2 hari ini, karena dia sangat menyukai Ye Chong. Jadi dia ingin mencoba lagi untuk melihat apakah pesonanya dapat menarik perhatian Guru Ye. Bahkan jika saya tidak bisa mendapatkan sepenuh hati Guru Ye, saya akan puas jika saya bisa mendapatkan sedikit perhatian dari Guru Ye. Chen Feifei berpikir demikian. Kemudian, Chen Feifei teringat adegan ketika dia bertemu dengan Ye Chong mengobrol dengan Zhang Xiaojun. Saat itu, Zhang Xiaojun melepas pakaiannya di layar, dan mereka berdua bersenang-senang bermain. Sejak saat itu, Chen Feifei berpikir bahwa Ye Chong memiliki kebiasaan khusus ini. Dia secara khusus menyiapkan setelan ini dan mengambil foto yang indah memanfaatkan malam ini. Dia mengirim foto itu ke Ye Chong. Setelah mengklik kirim, jantung Chen Feifei berdebar kencang, wajahnya yang cantik semerah apel. Dia tidak berharap bahwa dia bisa begitu berani. Dia memegang telepon, menunggu tanggapan Ye Chong. Tapi 1 menit berlalu, 2 menit berlalu, 5 menit berlalu. Ye Chong tidak pernah menelepon kembali. Foto-fotonya tidak menimbulkan gelombang apapun seolah-olah menghilang ke laut. Chen Feifei sedikit sedih, dan matanya langsung memerah. Dia tidak tahu bahwa Ye Chong di sisi lain sangat malu saat ini. Ketika Ye Chong mengklik gambar itu, kecantikan dingin yang berdiri di belakang Ye Chong juga melihat gambar di ponselnya dari sudut matanya. Pada saat ini, si cantik yang dingin semakin yakin bahwa Ye Chong adalah seorang cabul, jadi dia mengeluarkan semprotan anti serigala. Ketika Ye Chong melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan senyum masam. Kesalahpahaman di hatinya sepertinya tidak mungkin diselesaikan. Dia dengan cepat mematikan gambar Chen Feifei, dan melihat monitor lift dengan malu. Rasa malu memenuhi udara, dan lift terus naik, dentang. Ketika lift mencapai lantai 60, tiba-tiba menjadi gelap di dalamnya, diikuti dengan bang-bang. Lift sepertinya kehilangan traksi dan jatuh dari lantai 60 ke lantai 55 dalam sekejap. Meski ketinggiannya hanya beberapa lantai, bagi orang yang berada di dalam lift, rasanya seperti jatuh dari ketinggian, dan tubuh akan menahan tekanan beberapa kali lipat. Terutama wanita cantik tinggi dan dingin dengan sepatu hak tinggi. Dalam kegelapan, dia hanya mendengar jeritan, lalu, celepuk, lagi, mungkin jatuh. Selanjutnya, lift berhenti di lantai 55,
dan di dalamnya gelap gulita. Segera, suara siaran terdengar di lift. "Penumpang, maaf, lift rusak sementara. Tolong jangan khawatir, dan yakinlah, tidak akan ada yang mengancam jiwa. Kami akan mengirim seseorang ke atas sekarang." Ye Chong mengedipkan matanya, dia menyesuaikan diri dengan kegelapan di lift. Meskipun itu adalah lingkungan yang benar-benar gelap, mata Dewa Naga Ye Chong masih bisa melihat dalam kegelapan. Dia menemukan bahwa kecantikan yang tinggi dan dingin itu merosot ke tanah dengan ekspresi yang menyakitkan. Si cantik yang sangat dingin menutupi pergelangan kaki kirinya dengan kedua tangan, dan tumit sepatu hak tinggi kirinya juga patah. Jelas sekali, saat elevator baru saja jatuh, kecantikan yang dingin itu membuat pergelangan kakinya terkilir. Si cantik yang sangat dingin menggertakkan giginya kesakitan dan mengeluarkan suara bersenandung, berkicau. Meskipun itu adalah ekspresi yang menyakitkan, itu juga indah dan menyesakkan. Ye Chong tiba-tiba mendengar cerita tentang Sisi menderita angina pectoris, dan setiap kali dia merasakan sakit, dia akan menutupi hatinya dan menunjukkan ekspresi kesakitan di wajahnya. Itu adalah ekspresi yang menyakitkan, tapi itu sangat indah. Sambil berpikir liar, Ye Chong perlahan berjalan ke sisi si cantik. Dia berjongkok dan mengulurkan tangan untuk meraih kaki si cantik tinggi dan dingin. Si cantik yang sangat dingin sangat ketakutan sehingga dia melupakan rasa sakitnya, dan berteriak dengan ngeri, "Ah, mesum, apa yang kamu lakukan?" Dia berteriak dan menyemprot Ye Chong dengan semprotan anti serigala di tangannya. Ada suara desis, dan ada bau air cabai di udara. Bagaimana tingkat serangan ini bisa melukai Ye Chong? Ye Chong mendengus, dan perisai tak terlihat muncul di depannya. Semprotan merica tidak mempengaruhinya sedikit pun. Ye Chong berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu tidak perlu khawatir, aku hanya membantumu menyembuhkan kakimu, tidak ada artinya." Setelah itu, dia tidak peduli apakah kecantikan tinggi dan dingin itu setuju atau tidak. Dia menekan tombolnya, tangan di pergelangan kaki kecantikan yang sangat dingin, dengan lembut mulailah menguleni. Kulit kecantikan tinggi dan dingin ini halus, dan sentuhannya seperti nefrite yang hangat dan harum, lembut dan tanpa tulang. Terutama kaki putih besar yang panjang dan lurus itu, Ye Chong mau tidak mau melihat lagi. Si cantik tinggi dan dingin pada awalnya tidak memiliki kesan yang baik tentang Ye Chong. Tapi sekarang Ye Chong memegangi kakinya, bagaimana dia bisa merasa nyaman? Ketika saya ingin berjuang, saya menemukan bahwa kaki saya dipegang erat oleh Ye Chong. Tapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa melarikan diri. Tepat ketika si cantik yang dingin merasa bahwa dia akan terkena sesuatu, dia tiba-tiba merasakan perasaan hangat dan nyaman di pergelangan kakinya. Rasa sakit dari keseleo sebelumnya hilang seketika. Dan suara teriakan ketakutan di mulutnya pun berubah menjadi suara kenikmatan seperti, "Ya, nyaman." Untuk kebaikan Ye Chong sudah terbiasa dengan suara seperti ini. Tidak peduli siapa yang dia pijat, dia akhirnya akan membuat suara kenikmatan ini. Tampaknya kecantikan yang dingin ini tidak terkecuali. Saat ini, pekerja pemeliharaan elevator di luar pintu sudah tiba. Mereka mendengar suara-suara yang datang dari lift. Kedua pekerja lift itu tercengang sesaat, lalu tersenyum jahat. "Hei, aku tidak menyangka mereka berdua cukup pandai bermain. Dalam keadaan seperti itu, mereka masih bisa melakukan itu, dan mereka bisa melakukannya." Yang lain berkata, "Hei, ya, aku tidak takut untuk mengguncang lift." Sambil tertawa, lelaki itu sengaja mengeluarkan suara, berusaha mengingatkan orang-orang di dalam lift untuk berhenti mengacau. Suara yang mereka buat membuat kecantikan yang sangat dingin itu bangun seketika. Dia menggigit bibirnya dengan gigi putihnya, dan mencoba menahan diri agar tidak mengeluarkan suara. Ye Chong juga sedikit malu. Dia tidak melepaskan pergelangan kaki kecantikan tinggi dan dingin itu sampai kembali ke posisi semula, lalu berdiri. Si cantik tinggi dan dingin menyentuh pergelangan kakinya yang panas dengan tangannya, dan merasa telah kembali normal. Jantung kecilnya berdegup kencang,
Untungnya saat itu gelap gulita, kalau tidak, pipinya yang memerah akan terlihat. Selama bertahun-tahun, dia, Gao Jianyun, selalu menunjukkan sikap dingin kepada orang lain, dan tidak pernah semalu ini. Kapan dia muncul begitu pemalu, dan yang lebih memalukan adalah seseorang baru saja mendengarnya berteriak. Memikirkan hal ini, si cantik dingin bernama Gao Jianyun ini merasa semakin malu. Segera, lift diperbaiki, dan pekerja lift makan enak dan meminta maaf kepada orang-orang di dalamnya. Saat mereka melihat mereka berdua, mereka semua terlihat bermakna, yang membuat Gao Jianyun merasa semakin malu. Faktanya, ketika para pekerja lift melihat kecantikan Gao Jianyun, mereka tidak bisa tidak iri pada Ye Chong barusan. Kemudian, lift terus naik. Setelah setengah menit, kami mencapai lantai 80. Dengan suara ding, pintu lift terbuka. Gao Jianyun menundukkan kepalanya dan bergegas turun. Dia melewati Ye Chong tanpa menyapanya. Ye Chong melihat punggung indah Gao Jianyun, tidak bisa menahan senyum, dan mengikutinya keluar. Untuk menghindari rasa malu, Ye Chong sengaja berjalan sedikit lebih lambat. Ketika dia datang ke kamar 503 dari nomor yang dipesan, dia terkejut menemukan wanita yang dingin dan cantik itu ada di sana. Ketika Gao Jianyun melihat Ye Chong, dia mengerutkan kening tanpa sadar. Mengapa anak ini mengikutimu ke sini? Memikirkan hal ini, ketika dia akan bertanya pada Ye Chong, apa yang akan kamu lakukan? Long Mingcheng di sebelahnya berbicara. Tuan Ye, Anda telah datang, kata Long Mingcheng dengan sopan. Gao Jianyun tertegun sejenak, dan tidak bisa lagi menahan rasa dingin di wajahnya. Kamu adalah Ye Chong, Dr. Ye. Ada perbedaan besar antara orang yang sebenarnya dan acara TV. Dan Gao Jianyun aku tidak mengenali Ye Chong pada awalnya. Ye Chong tersenyum dan berkata, jadi ini orangku sendiri, senang bertemu denganmu. Gao Jianyun mendengus, dan segera kembali ke penampilannya yang dingin. Di dalam ruangan, selain Gao Jianyun, juga ada Long Mingcheng, Long Siyu, Jiang Bielu, Jiang Chongchong dan Gao Tingting. Ye Chong ingat pertemuan hari ini diselenggarakan oleh kepala keluarga Gao, Gao Xianggu. Tetapi orang-orang yang hadir, kecuali keluarga Panjang dan keluarga Jiang, nama keluarga Gao Tingting adalah Gao, tetapi dia sama sekali bukan kepala keluarga. Hanya ada satu orang yang tersisa. Tidak mungkin, kecantikan dingin ini sebenarnya adalah Gao Xianggu, kepala keluarga Gao. Memikirkan hal ini, Ye Chong menatap Gao Jianyun dengan heran. Long Mingcheng melihat keraguan Ye Chong, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Ye, Anda belum mengenal satu sama lain, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini adalah Gao Jianyun, kepala keluarga Gao, yang dikenal sebagai Gao Xianggu. Ye Chong tidak menyangka bahwa Gao Jianyun untuk bisa menjadi kepala keluarga Gao di usia yang begitu muda. Terlihat bahwa metode orang ini benar-benar luar biasa. Nyatanya memang benar, Gao Jianyun lahir dari anak kedua keluarga Gao, dan tidak mungkin mewarisi posisi kepala keluarga, apalagi anak perempuan. Tapi dia telah menunjukkan kecerdasan luar biasa sejak dia masih kecil, dan keluarga Gao menaruh harapan besar padanya. Belakangan, Gao Jianyun pergi ke luar negeri untuk belajar selama 5 tahun. Dan ketika keluarga Gao mengalami krisis, dia kembali ke Tiongkok untuk bertindak sebagai agen keluarga Gao. Hanya butuh 3 tahun untuk mempromosikan keluarga Gao ke jajaran 4 keluarga besar di Luzhu, dan posisinya sebagai kepala keluarga juga stabil. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa Gao Jianyun adalah seorang jenius manajemen yang belum lahir. Adapun pantangan nama Gao Xianggu, pertama karena keluarga Gao menghormati Gao Jianyun, dan kedua, juga karena senioritasnya. Meski usianya hanya beberapa tahun lebih tua dari Gao Tingting, Gao Tingting tetap memanggil bibinya. Artinya, meskipun lobaknya kecil, semuanya tumbuh ke belakang, generasi. Dan Gao Jianyun masih sangat muda. Dia sejajar dengan pukulan besar seperti Long Mingcheng dan Jiang Bielu, dan dia tidak terlihat kaku sama sekali. Terlebih lagi, hari ini Gao Jianyun duduk di kursi utama,
Long Mingcheng dan Jiang Bielu duduk di sampingnya. Gao Jianyun sama sekali tidak terlihat malu. Adapun Jiang Bielu dan Long Mingcheng, mereka juga setuju bahwa Gao Jianyun mengambil kursi utama. Jiang Chongchong, Long Xiu, dan Gao Tingting semuanya tampak sangat bahagia saat melihat Ye Chong muncul, dengan ekspresi gembira di wajah mereka. Adegan ini kebetulan ditemukan oleh Gao Jianyun, dia merasa jijik dan mendengus ringan. Mereka pun mengabaikan ketiga gadis bidadari itu. Tuan Ye, duduk di sini, kita sudah lama tidak bertemu, mari kita mengobrol baik hari ini. Long Mingcheng berbicara lebih dulu, ingin Ye Chong duduk di sebelah Long Xiu. Di sisi lain, Jiang Bielu tidak mau kalah, dia melambai ke Ye Chong dan berkata, Tuan Ye, duduk di sini, kita sudah lama tidak mengobrol. Dia menunjuk ke kursi di sebelah Jiang Chongchong. Baik Long Xiu dan Jiang Chongchong menatap langsung ke arah Ye Chong, yang sepertinya berarti, apakah kamu tidak berani duduk di sebelahku? Anda terlihat baik, Ye Chong tersenyum kecut. Tidak ada pihak yang menyinggung mereka, dan akhirnya duduk di tengah keduanya. Ada tempat duduk yang jauh dari Long Xiu dan Jiang Chongchong. Semua orang duduk, Long Mingcheng masih belum berdamai, dan melanjutkan, Xiu, kamu lihat Ye Chong telah datang jauh-jauh, dia pasti haus, pergi dan bantu dia mendapatkan segelas air. Long Xiu mendengus, tetapi masih berdiri, mengambil cangkir teh dan menuangkan air ke Ye. Di sisi lain, Jiang Bielu berkata, Chongchong, cepat dan bawakan Tuan Ye sepiring rebung yang dia suka. Ye Chong bahkan tidak tahu kapan dia suka makan rebung. Nyatanya, Jiang Bielu sama sekali tidak peduli, tujuannya hanya untuk membiarkan Jiang Chongchong mendekati Ye Chong. Jiang Chongchong sedikit tersipu dan membawa piring itu ke sisi Ye Chong. Dilayani oleh dua wanita cantik di kiri dan kanan, Ye Chong tampak sedikit sombong, tetapi juga sangat malu, dan tidak bisa tertawa atau menangis untuk sementara waktu. Tapi Gao Jianyun melihatnya dari samping, tetapi dia tidak memahaminya, dia berpikir bahwa cabul, seperti itu, bahkan jika keterampilan medisnya sangat bagus, tidak harus seperti ini. Tapi dia juga tahu bahwa Ye Chong adalah seorang yang berbakat. Dia mengerti alasan mengapa Long Mingcheng dan Jiang Bielu melakukan ini. Tentu saja, dia juga ingin Gao Tingting menyenangkan Ye Chong. Namun, hal semacam ini, seorang gadis muda seperti dia, tetap tidak bisa melakukannya. Lagi pula, dia tidak sama dengan dua lelaki tua Long Mingcheng dan Jiang Bielu. Meskipun Gao Tingting sedikit cemas, tetapi dengan Gao Jianyun di sini hari ini, dia tidak berani mengatakan apapun kepada Ye Chong tanpa izin. Dia tidak punya pilihan selain duduk diam di sana, menatap kedua gadis lainnya dengan cemburu, menunjukkan cinta pada Ye Chong, bersambung.